Halo seluruh siswa kelas 2, selamat datang di semester baru dan kelas baru. Semoga semester baru ini bisa menjadi momen buat kita bisa belajar bareng-bareng lagi ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Pak Ahmad Taufik. Biasanya saya ngajar bahasa Inggris, cuma sekarang mengajar TIK juga. Jadi kita sisa bakal belajar bareng-bareng, kita bakal have fun bareng-bareng. Oke? Nah, jadi Pak Atau, bisa dipanggil Pak Atau ya, bakal belajar tentang TIK. Nah, TIK itu apa sih? Nah, nanti kita belajar bareng-bareng. Oke, mungkin kalau dari kalian yang sudah pernah belajar TIK mungkin nggak asing ya, tapi kalau bagian belum pernah, nah di sini saatnya kita belajar bareng-bareng. Oke, kita belajar dulu. TIK itu apa sih? Ini apanya TikTok sih? Oh, nggak ada hubungannya ya. TIK ini tidak ada hubungannya dengan TikTok, tapi TikTok itu bagian dari TIK. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita lihat dulu. Sebenarnya TIK itu apa sih? TIK itu singkatan. Singkatannya dari teknologi, informasi, komunikasi. Nah, jadi yang berhubungan dengan teknologi, ada hubungannya dengan info, data, dan komunikasi, itu namanya TIK. Nah, saat ini di kelas 2 ini, kalian semuanya yang dari kelas Usman, kelas Ali, dan kelas Abu Bakar bakal belajar untuk mengenal teknologi dan menggunakannya dengan benar ya. Jadi kita harus bisa menggunakan teknologi dengan benar dan sesuai. Jadi jangan digunakan untuk hal yang nggak benar ya. Gunakan untuk hal yang baik-baik biar bermanfaat dan jadi pahala. Nah, setelah kita mengenal teknologi dan menggunakannya dengan benar, kita bakal belajar dasar-dasar komputer. Mungkin ada yang bilang, Pak, saya nggak punya komputer, saya punya laptop. Sama aja. Kita bakal belajar dasar-dasar komputer. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang berbau dengan komputer, itu sebenarnya ada juga di laptop. Karena laptop cuma versi ringkasnya dari komputer. Nah, setelah kita belajar dasar-dasar tentang komputer, nah baru kita belajar untuk menggunakan komputer dan mengolah data. Mengolah datanya dengan apa? Nanti dulu. Kita belajar dasarnya komputer dulu. Oke? Kita lanjut. Tapi teknologi itu sebenarnya apa sih sebelum kita belajar komputer? Kan komputer itu bagian dari teknologi. Sebenarnya teknologi itu apa sih? Nah, buat yang belum tahu, sebenarnya teknologi itu ada dua. Bisa berupa alat atau mesin. Tapi tujuannya alat dan mesin itu buat mempermudah hidup manusia. Kalau ada alat atau mesin yang kita pakai, terus dia malah bikin susah, itu bukan teknologi namanya. Contohnya apa sih kalau misalnya yang bikin gampang itu? Contohnya, zaman dulu banget kalau orang tuh kalau mau komunikasi atau ngomong, itu harus via surat. Ngirimnya pakai burung. Berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Sekarang kita mau ngomong sama orang, ada apa namanya? Telepon. Ada apa lagi? WhatsApp. Apalagi Zoom. Wah, banyak pokoknya. Nah, telepon itu salah satu teknologi karena mempermudah hidup manusia. Contoh lain lagi deh. Mesin cuci. Kalau dulu orang tua dulu kalau mau nyuci pasti dikucek. Dan itu kan capek. Nah, sekarang sejak ada mesin cuci, hidup kalian lebih gampang enggak? Kalau ada yang bilang lebih susah, kayaknya yang salah bukan teknologinya deh. Mungkin mesin cucinya belum dicolok, atau mungkin nggak punya mesin cuci di rumah. Nah, mesin cuci mempermudah, nggak perlu kucek-kucek, nggak perlu capek-capek, dan sama bersih lagi. Nah, telepon, mesin cuci, itu contoh teknologi. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ke komputer. Komputer itu sendiri ada dua loh bagiannya. Tapi kan saya nggak punya komputer, saya punya laptop. Sama, sabar ya. Jadi komputer atau laptop itu ada dua bagian. Yang kalau salah satunya nggak ada, nggak berguna. Karena nggak bisa digunakan. Yang pertama, yang sebelah kiri kalian itu namanya hardware atau perangkat keras. Yang sebelah kanan itu namanya software atau perangkat lunak. Maksudnya apa sih ini hardware software ini?
Ya intinya kalau hardware itu bagian dari komputer atau laptop kalian yang ada bentuk fisiknya dan bisa kalian pegang. Lihat tadi ya, kalau dipegang setrum. Kalau software itu kayak program, macam kayak Google Chrome, mungkin macam kayak kalian misalnya game itu termasuk software nggak? Masuk. Game itu termasuk software, tapi karena dia software dia nggak ada bentuknya. Dia ada ikonnya tapi nggak bisa disentuh. Dia berupa aplikasi atau program. Nanti kita belajar atau saya bakal kenalin beberapa deh hardware dan software dari komputer atau laptop kalian. Nah, kita mulai dari hardware komputer deh. Hardware komputer itu ada banyak sebenarnya, tapi untuk sekarang kita belajar 6 dulu. Karena 6 ini harusnya ya ada di semua laptop dan komputer. Mulai dari monitor, pasti kalian kalau punya komputer atau laptop harus ada monitor atau layarnya kan. Mouse, kalau misalnya laptop kalian nggak ada mouse, biasanya ada namanya touchpad yang biasa kalian pakai dengan jari. CPU, CPU. Nah, CPU ini biasanya di komputer. Kalau di laptop dia jadi satu. Dia di bawahnya keyboard kalian tertanam. Speaker, nah komputer bisa ada, bisa enggak. Tapi kalau kalian mau dengerin lagu atau mungkin mau dengarkan suara, kalian perlu. Atau pakai headphone juga boleh. Dah, kalau laptop di mana speakernya? Sama, dia di dalam juga. Jadi satu, di bawahnya keyboard. Terus hard drive. Hard drive itu buat nyimpan data kalian. Tahu enggak kalian kalau hard drive-nya komputer sama laptop itu ukurannya beda? Kira-kira yang mana yang lebih gede? Iya, benar. Kalau komputer dia lebih gede ukurannya. Kalau untuk laptop dia ukurannya sedikit lebih kecil. Gunanya buat nyimpan data kalian. Kalau nggak ada hard drive atau hard disk kalau kita biasa bilang, kalian nggak bakal bisa nyimpan apapun dan komputer kalian juga nggak bakal bisa nyala. Terus yang terakhir keyboard. Nah, komputer atau laptop gunanya apa kalau nggak ada keyboard? Maksud kalian mau ngetik via mouse kan capek. Pasti kita butuhnya namanya keyboard. Jadi apa semuanya ini bisa dipegang? Bisa. Bisa dilihat? Bisa. Nah makanya namanya hardware karena ada bentuk fisiknya dan bisa kalian pegang atau sentuh. Nah sekarang kita lanjut ke setelah hardware tadi kita ke software. Nah, software ini sebenarnya ada banyak. Cuma untuk hari ini kita belajar 6 dulu. Pertama, sistem operasi. Nah, sistem operasi ini kalau di dunia tuh ada 2 yang umum. Kalau kalian laptopnya ada logo jendelanya, nah itu berarti Windows. Tapi kalau ada logo apa lagi Git, yaitu Apple. Ada 2 ini aja untuk sistem operasi. Terus ada aplikasi pengolah data. Nah, pengolah data ini banyak. Nah, kalau yang contohnya ini, itu namanya Microsoft Office. Ini yang biasanya kita pakai buat ngerjain tugas, atau mungkin mau bikin presentasi, atau mau hitung-hitung. Nah, terus yang ketiga apa? Antivirus. Nah, gunanya ini apa? Ya, namanya juga antivirus kan untuk melindungi dari namanya virus. Supaya laptop kita biar nggak lambat dan data-data kita aman, gak rusak. Terus selanjutnya apa? Penjelajah internet. Ini kalau di komputer atau laptop kalian namanya browser. Banyak ini browser ini. Ada yang Google Chrome, ada yang Mozilla Firefox, ada Internet Explorer, ada Microsoft Edge, ada Opera, ada Safari, banyak. Tapi umumnya Google Chrome atau Microsoft Edge atau Mozilla Firefox. Lanjutnya itu ada namanya aplikasi penghubung. Namanya ya contohnya banyak ya kayak Skype itu juga atau Google Meet. WhatsApp itu aplikasi penghubung juga. Tapi kalau di laptop atau komputer contohnya ya yang kita pakai sekarang, yang kalian pakai sekarang ini Zoom. Terus yang terakhir itu ada pemutar media. Kalau kalian mau nonton video biasanya atau kalau mau dengerin musik, itu kalian butuh namanya pemutar media. Itu contohnya mungkin kayak Windows Media Player, atau mungkin kalau kalian ada yang lihat logo kerucut oranye putih ini, itu namanya VLC.
Dua-duanya bisa buat mainkan lagu atau mainkan video. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita sudah tahu nih hardware dan softwarenya komputer. Terus kita semester ini bakal belajar apaan sih? Kita bakal belajar Microsoft Office. Tapi di sini ada 3. Tebak deh, kira-kira mau kita bakal belajar yang mana? Apa kita bakal belajar si merah, si biru, atau si hijau? Tebak deh. Saya kasih waktu 5 detik. Oke, sudah ya. Kita bakal belajar yang biru. Kita bakal belajar tentang yang biru. Nah, yang biru ini namanya apa sih? Buat kalian yang belum tahu, yang biru ini namanya Microsoft Word. Word itu bahasa Inggris, artinya kata. Itu salah satu program dari Microsoft Office ya. Si merah sama si hijau itu nanti kita kenalnya. Kita kenal yang biru dulu. Namanya Microsoft Word, dia dari Office, Microsoft Office. Dan kalau kalian butuh sesuatu program untuk bikin tugas atau mungkin tulisan, kalian biasanya ngetik pakai ini. Namanya Microsoft Word. Kalian bisa buat dokumen atau kalian mau edit juga bisa. Atau mau kalian kelola, misalnya kalian rencananya mau bikin buku. Atau mungkin mau bikin diary, atau mau bikin novel, boleh, kalian bisa pakai Microsoft Word. Kalau kalian tahu buku-buku yang kalian punya, itu semuanya berasal dari Microsoft Word. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebenarnya Microsoft Word itu berevolusi. Microsoft Office yang terbaru sekarang itu yang versi 2016. Tapi sebenarnya Microsoft Office itu sudah lama banget, dari lebih dari 20 tahun yang lalu. Untuk kita nggak perlu jauh-jauh deh. Untuk yang awal itu kita namanya sama Microsoft Word tapi 2003. Berubah jadi 2007. Terus jadi 2010. Terus jadi 2013 dan yang terakhir Microsoft Word 2016. Ini yang versi terbaru. Nah, kalau kalian biasanya laptop kalian atau komputer kalian punya Microsoft Word yang mana? 7, 10, 13 atau 16? Nah, sayangnya ini bukan YouTube. Kalau ini YouTube, saya bakal nyuruh kalian tulis di kolom komentar ya. Oke. Jadi untuk hari ini atau untuk semester ini kita bakal belajar tentang Microsoft Word dan seluk-beluknya. Oke? Nah, kalau kalian yang punya HP, kalau kalian repot misalnya dapat dokumen atau orang ngirim kalian tulisan tapi di HP, nah kalian bisa nginstal itu di HP. Namanya juga sama, Microsoft Word. Logonya seperti itu. Nah, buat Android ada, buat iOS atau iPhone juga ada. Jadi kalian nggak perlu khawatir, dua-duanya bisa. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan buat hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita bakal ngadain kuis. Jadi buat mastiin kalian paham nggak sih dengan video tadi. Kalau kalian paham harusnya kuisnya gampang banget. Tapi kalau kalian nggak paham, tenang aja, kalian tentu bisa nanya kalau misalkan ada pertanyaan. Oke? Sampai jumpa. Dan sampai jumpa lagi untuk kalian para siswa kelas 2 Usman, Ali, dan Abu Bakar. Semoga pertemuan kedepannya kita bisa ketemu lagi dan kita bisa nge-quiz bareng. Bye-bye.